Hanya jika haji atas pertimbangan itu akan memadaratkan, termasuk jemaah yang wajib dilindungi itu kecil kemungkinan haji bisa dilaksanakan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berbincang dengan Bapak Kiai Haji Tatas Kurnia. Banyak yang bertanya-tanya seputar ibadah haji tahun ini apakah dilaksanakan atau tidak, karena dalam keadaan pandemi COVID-19 ini yang sejak 2007 Pak Kiai Haji Tatas Kurnia menggeluti di bidang ibadah haji. Sedikit banyak pengalaman beliau tentang ibadah haji. Kita masuk ke pertanyaan saja Pak Kiai. Yang pertama, kira-kira menurut pandangan Pak Kiai, apakah haji tahun ini akan dilaksanakan atau tidak? Terima kasih Mas Jovas, pertanyaannya memang betul bahwa sementara ini di masyarakat, terutama jemaah calon haji 2020 1441 Hijriah, dilanda kebimbangan mengenai kepastian berangkat atau tidak. Hal ini tentu sangat wajar, apalagi mereka sudah menanti lama, sangat begitu rindu ingin segera melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hanya muncul pertanyaan karena belum ada kepastian apakah jemaah haji tahun sekarang jadi berangkat atau tidak. Nah, tentu ini bukan wewenang saya ya untuk bisa memastikan. Kita hanya menilai saja dari berbagai pengalaman dan sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya, karena urusan haji itu urusan G2G, government to government, urusan pemerintah dengan pemerintah. Seperti juga dalam undang-undang kan, bahwa haji itu adalah urusan pemerintah dan masyarakat. Dan dalam kondisi seperti sekarang ini, pemerintah tentu melalui Kementerian Agama ya, yang menjadi regulator pelaksanaan ibadah haji itu sudah melakukan berbagai langkah dan upaya. Terakhir informasi yang kita dapatkan ya, langsung dari Kedutaan Besar Perwakilan Pemerintah kita di Riyadh di Saudi, bahwa pada prinsipnya Kementerian Haji sudah melakukan langkah-langkah persiapan, sebagai langkah preventif jika haji itu dilaksanakan. Namun atas pertimbangan bahwa seperti yang telah disampaikan dan telah dirilis secara resmi dari lembaga kerajaan Saudi Arabia, bahwa tempo hari Raja Salman menyatakan untuk pelaksanaan haji jangan dulu ada aktivitas kontrak dan lain-lain sebagainya, karena butuh perlindungan yang matang. Karena yang datang ini bukan satu dua orang, yang datang ini berjuta-juta orang dari berbagai negara. Tentu persiapannya pun bukan persiapan yang sederhana, tapi perlu persiapan yang matang dan kebijakan yang arif demi keselamatan seluruh jemaah di tanah suci nanti. Hanya ini berandai-andai saja ya. Dari rilis berita yang disampaikan akhir-akhir ini, baik dari langsung media massa ataupun media resmi ya, umpamanya di Saudi, dari Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan bahwa juga dikokohkan oleh Menteri Dalam Negeri Saudi, bahwa pemerintah Saudi membuka atau melonggarkan lockdown itu per tanggal 21
Itu pun kecuali Mekah masih belum. Ini pertimbangannya karena di Mekah sekarang ini berdasarkan kabar terakhir, kurva yang terpapar itu semakin meningkat gitu ya. Jadi mungkin ada jadi pertimbangan khusus. Maka oleh karena itu, kalau tanggal 21 Juni itu baru dilonggarkan lockdownnya atau aktivitas itu dibuka seluas-luasnya, namun jika kita jeli bahwa transportasi penerbangan pun hanya slot yang untuk lokal saja, ya, internasional belum dinyatakan dibuka. Sedangkan menurut rencana jadwal pemberangkatan kita di gelombang 1 itu adalah tanggal 27 Juni, itu gelombang 1. Sangat dekat ya Pak Ustadz. Betul, jadi jarak antara dibukanya itu dengan pemberangkatan kita sangat dekat. Entah apakah Saudi sudah mempersiapkan segala sesuatu tentang itu, atau entah bagaimana, hanya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan lain-lain sebagainya tentu harus mempersiapkan segala sesuatu. Jika kemudian kelak besok ada pengumuman resmi dirilis dari lembaga kerajaan yang disebut dengan Amar Malak. Amar Malak itu sejenis dekrit kerajaan. Kenapa menggunakan dekrit? Karena ini kan kejadian yang luar biasa atau post major, sehingga tentu harus dipertimbangkan dan keputusannya pun keputusan raja. Jadi kita menunggu Amar Malak ini. Hanya seluruh perangkat yang terlibat dalam kegiatan pelayanan ibadah haji tentu harus mempersiapkan. Umpamanya mungkin besok lusa pemerintah Indonesia yang melalui Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, boleh jadi seluruh jemaah akan dilakukan rapid test umpamanya, untuk memastikan bahwa jemaah ini layak berangkat atau tidak layak berangkat. Itu salah satu langkah. Itu bukan memastikan jadi atau tidak jadi berangkat haji, itu hanya langkah preventif. Semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah haji sudah dilakukan oleh pemerintah dari berbagai negara tentunya, termasuk di Indonesia ini yang memberangkatkan paling banyak jemaah di dunia ini. Kemudian jika saya merunut berbagai berita yang dirilis secara resmi dari kantor berita Saudi, kemudian juga dari Kementerian Saudi dalam berbagai versi, nampaknya memang agak sedikit persentase keberangkatan itu sangat kecil, sangat kecil persentasenya. Sehubungan bahwa berat ini, pemerintah Arab Saudi juga berat, bukan bermaksud menghalang-halangi. Tentu ad-dararu yuzal, ya. Setiap yang kemajaratan itu harus dihapus gitu. Dan maju ilatis syariah illa limasalihil ibad. Jadi syariat, kewajiban ini dibebankan kepada manusia bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Ini bukan soal kok takut gitu ya sama Allah, bukan soal itu, tapi soal kita upaya langkah menjaga diri, sehingga tidak dikesankan pelaksanaan ibadah haji ini adalah pembunuhan massal. Jadi dan ini akan sangat tendensinya terhadap ajaran Islam akan sangat berat. Ini harus hati-hati. Makanya untuk urusan berangkat tidak berangkat memang tipis kemungkinannya bisa berangkat gitu ya. Sambil kita tetap seperti yang disampaikan oleh Kementerian Agama, melalui Menteri Agama, kita menunggu sampai tanggal awal Juni ya. Awal Juni menunggu informasi dari pemerintah Saudi, menunggu Amar Malak, baru akan bisa memastikan. Dan ada klausul itu dirilis berita dari Arab Saudi pun bahwa kebijakan yang dibuat sekarang ini untuk warga negara Saudi atau ekspatriat yang ada di Saudi
kemudian diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia ini bahwa Saudi akan melakukan evaluasi tiap waktu ya, dari perkembangan COVID-19 ini dan implikasinya terhadap haji. Hanya tentu masyarakat harus bersabar menanti ya, persiapan tetap dilaksanakan untuk menunjukkan kepada pemerintah ataupun menunjukkan kepada Sang Maha Kuasa bahwa kita memang sudah berniat untuk melaksanakan haji. Apalagi dalam ayat Al-Quran juga kan sudah dinyatakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, bahwa haji itu bulan-bulan yang ditentukan. Barang siapa yang orang memardukan atau meniatkan dalam dirinya akan melaksanakan haji tahun itu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka dia tidak boleh melakukan rafas, fusuk dan jidal, berkata yang tidak patut ya, kemudian berkata ya, orang-orang seperti orang fasik ya, fusuk, dan berbantah-bantahan. Artinya Ashhurum Ma'lumat itu bulan-bulan yang ditentukan itu 3 bulan, Syawal ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kalau sudah masuk kemarin tanggal 1 Syawal itu sudah tidak boleh rafas lagi, sudah boleh tidak fusuk lagi, sudah tidak boleh jidal lagi, karena dia sudah harus meniatkan dirinya untuk melaksanakan haji tahun ini. Terlepas apa itu jadi atau tidak jadi, tetap seluruh jemaah harus meniatkan dan menghentikan untuk tidak berbuat rafas, fusuk dan jidal. Nah, hanya yang jadi masalahnya ketentuan jadi atau tidak jadi terkait dengan kebijakan pemerintah. Memang dilihat sih prosentasinya kecil. Kalau dilihat keperluan pelayanan jemaah. Keperluan pelayanan jemaah itu kan bukan hanya tenda, banyak lampiran gitu ya. Ya termasuk berbagai hal lah, persiapannya harus lengkap. Sampai sekarang ini tentu Saudi bukan menghambat, sama sekali tidak. Ini berpikir tentang kemaslahatan umum. Jadi apakah ini tidak akan membahayakan jiwa seluruh jemaah yang datang? Karena tidak mungkin kan jemaah harus dipakai tumbal, karena demi menyelamatkan ekonomi umpamanya. Lalu Indonesia memaksakan, ya harus berangkatkan saja. Kumangkeu daripada rugi gitu kan. Itu juga tidak mungkin. Jemaahnya jadi tumbal nantinya. Itu harus harus betul-betul arif, bijaksana dan hati-hati, karena ini bukan urusan sederhana, ini urusan menyangkut warga negara seluruh dunia. Apalagi undang-undang kita Indonesia sudah mengamanatkan harus melindungi masyarakatnya, baik dalam negeri apalagi di luar negeri. Harus ada perlindungan yang maksimal, bukan karena pekerjaannya sudah mengeluarkan uang yang banyak, modal yang banyak, pemerintah Indonesia ini sudah melakukan kontrak-kontrak, ini kok tidak jadi, udah yang Indonesia aja khusus jadikan aja, paksakan kayak itu. Itu juga tidak boleh, jemaah kok dipakai tumbal gitu ya. Karena jemaah kan sama sekali tidak tahu. Mereka hanya himmah cita-citanya tinggi, kemudian niatnya besar untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ini tentu harus dipertimbangkan. Jadi saya tidak bisa memastikan haji berangkat atau tidak berangkat. Haji kalau ada izin atas pertimbangan yang matang dari kedua pemerintah, maslahat bagaimana pasti jadi. Mepet apapun persiapannya. Hanya jika haji atas pertimbangan itu akan memadaratkan, termasuk jemaah yang wajib dilindungi itu kecil kemungkinan haji bisa dilaksanakan tahun ini. Demikian Mas Dilfada. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua Pak Kiai,
jika pemerintah Indonesia memberangkatkan haji tahun ini, kemudian kira-kira bagaimana skenario sistem pemberangkatan tersebut dan apa pengaruhnya bagi para jemaah haji tahun ini, Pak Kiai? Oke, untuk pertanyaan yang kedua Mas Diofas, kalau skenarionya kita berangkat ya, pemerintah Indonesia ini dengan ada izin dari pemerintah Saudi, lalu bagaimana skenario pemberangkatan tersebut? Apalagi kita tanggal 27 gelombang 1. Ini tentu akan ada perubahan yang signifikan. Ini menurut hemat saya. Belum pasti benar juga, hanya asumsi saya itu skenarionya akan berubah. Umpama nih pemberangkatan hajinya dari mulai pemberangkatannya tersebab karena alasan COVID-19 ini untuk melindungi jemaah, itu physical distancing pasti harus dilakukan. Ketika physical distancing dilaksanakan, tentu akan berpengaruh terhadap jumlah kloter penerbangan, kemudian slot bandara yang akan dipergunakan juga belum tentu lengkap Madinah dan Mekah seperti biasanya. Boleh jadi gelombang 1 nanti di Mekah, di Jeddah maksudnya, boleh jadi gelombang 2 di Jeddah, karena dengan penyebaran tidak terlalu luas dan boleh jadi akan dipersingkat hajinya. Ya. Umpama ini baru asumsi ya, melihat situasi yang sangat mengkhawatirkan ini, boleh jadi kita berangkat dulu untuk gelombang pertama, maka setiap pemberangkatan umpamanya ditransitkan dulu di Jeddah untuk melaksanakan pemeriksaan atau lain-lain sebagainya. Kemudian nanti di pesawat yang biasanya umpamanya kita menggunakan jenis pesawat Boeing 777-300ER, itu biasanya bisa mengangkut 410 jemaah gitu, atau kru dengan kru. Berarti akan dikurangi. Kalau physical distancing kan duduknya juga tidak berdempet. Kalau setengahnya umpamanya itu berarti hanya 205 orang yang bisa terangkut satu kloter. Itu perubahan kloter akan terlalu jauh. Belum lagi nanti hotelnya. Apakah hotel yang sudah dikontrak Indonesia akan mencukupi? Umpamanya di kamar yang biasa diisi 4 atau 5 orang, karena physical distancing jadi sekamar 2 orang, atau paling maksimal 3 orang umpamanya. Atau boleh jadi juga ketika pelaksanaannya nanti untuk mengunjungi Masjid Haram itu dijadwal. Ini masuk, ini tidak gitu. Seperti ke Jamarat saja nanti dijadwal, tidak boleh melaksanakan ke masjid, harus tinggal di kamar, boleh jadi. Dan pada puncak pelaksanaan hajinya, ini menurut hemat saya ya, setelah membaca kajian-kajian fikih, al-mawsu'atul fiqhiyah atau perluasan pemahaman fikih dalam bidang haji, ini boleh jadi akan banyak ijtihad baru. Contoh ya, ijtihad baru itu umpamanya di Arafah kan nggak boleh berkumpul kita. Kalau physical distancing itu berarti satu maktab itu tidak boleh diisi oleh sekitar 2.000 jemaah. Boleh jadi setengahnya hanya 1.000 jemaah. Kemudian mungkin saja nanti akan dipergunakan mabit di Musdalifah dengan mabit di Mina ini hanya lewat saja. Karena ada yang membolehkan untuk hanya lewat saja sudah dianggap sah mabitnya. Jadi tidak turun, tidak ngantri ini, jadi cukup di bis, berhenti bisnya sebentar, kemudian meniatkan untuk mabit di Musdalifah dan ke Mina, dia tidak akan masuk ke tenda, boleh jadi. Karena kalau di tenda bagaimana physical distancingnya? Dia akan langsung diantar ke hotel. Lalu jumrohnya nanti akan dijadwal umpamanya. Hanya kalau jadi dengan menggunakan sistem physical distancing, secara fikih ini, karena
saya menggeluti bidang fikih haji dari berbagai pendapat yang ada gitu. Mungkin pemerintah atau Mufti Saudi yang memberikan fatwa Saudi itu akan memperingan pelaksanaan hajinya. Dan kemungkinan ini dalam tanda kutip, kemungkinan ziarah Madinah yang biasa arba'in mungkin tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ziarah-ziarah yang biasa kita ini dilaksanakan untuk jemaah pada umumnya di Saudi itu juga kemungkinan tidak boleh. Dan banyak hal lain lampiran-lampiran ketika physical distancing dilaksanakan. Karena harus konsisten. Ketika di sini dilaksanakan physical distancing, di Saudi tidak bisa dilaksanakan distancing, itu timbang ya. Apalagi Saudi sampai bulan Juli itu masih menerapkan physical distancing. Ya, ini rilis dari Kementerian Luar Negeri Saudi. Itu sudah paten bahwa sampai akhir bulan Juli itu dilaksanakan physical distancing. Sedangkan haji kan awal Juli. Maka oleh karena itu pada pertanyaan tadi saya perkirakan kecil memang kemungkinannya, walaupun persiapan sekarang dilakukan oleh pemerintah, tapi belum ada kepastian. Jadi itu skenarionya, skenario pemerintah Indonesia dalam ini yang juga perlu diketahui jemaah. Jika haji tetap dilaksanakan di tahun ini, maka pelaksanaannya akan berbeda dengan pelaksanaan haji biasanya, ya, atau sebelum-sebelumnya. Baik segi ibadah, gitu, ada pembatasan-pembatasan tertentu, ataupun hal-hal lain yang menjadikan program kegiatan pada umumnya jemaah itu akan terbatas, termasuk mungkin durasi waktu dan penerbangan itu akan lebih padat. Ya, karena tidak bisa diangkut yang setengahnya tadi gitu ya, akan lebih cepat padat dilaksanakan. Demikian Mas Dilbas. Dan mungkin pakai biaya untuk pelaksanaan haji pun akan membengkak mungkin ya, karena hotel juga mungkin perlu lebih gitu kan, untuk menampung seluruh jemaah Indonesia. Betul. Jadi sangat pertimbangannya harus sangat matang gitu. Betul. Ya. Dan ini Mas Dilbas juga pernah ada kita mendengar wacana bahwa yang berangkat haji itu yang di bawah 50 tahun. Tapi itu baru wacana, bukan, dan tidak pernah diwacanakan di Saudi, itu tidak pernah ada. Itu hanya baru mungkin asumsi beberapa orang, dan alternatif itu saya kira bukan alternatif wacana yang baik. Dalam bahasa Sunda itu pipasealin. Kalau yang 50 tahun saja, justru yang nunggu lama itu yang sudah tua. Gitu ya. Kemudian yang kedua, umpamanya setengahnya gitu ya. Nah ini juga kalau setengahnya pernah memang ada wacana. Andai kata di Kementerian Agama juga sudah ada itu. Jika diberangkatkan setengahnya, maka yang diberangkatkan akan diurut berdasarkan berdasarkan nomor urut porsi gitu ya. Tapi masalah kemudian harus dibikin aturan oleh pemerintah, tidak boleh mengundurkan diri. Karena boleh jadi sekarang ini ada bergemuruh di masyarakat karena rasa takut yang sudah menghantui. Saya mau tidak akan melaksanakan tahun ini ya, agak khawatir umpamanya. Bisa jadi. Dan gelombang itu bukan tidak bisa ditutupi, itu hak jemaah. Dan itu akan merepotkan sistem. Ini gimana kalau sudah mepet waktunya berangkat, pas mau berangkat jemaahnya mengundurkan diri, akan sangat berat sekali. Sangat repot. Dan itu harus dibikin aturan oleh pemerintah, karena kalau tidak dibikin gelombang itu akan terjadi. Terima kasih Pak Kiai. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa harapan Pak Kiai terhadap pemerintah kita Indonesia tentang masalah ibadah haji ini, Pak? Kalau misalkan jadi berangkat gitu, harapan Pak Kiai itu seperti apa?
Pertanyaan yang cukup bagus, Mas Julfas ya. Ini kan bukan saran, Iya. harapan. Harapan. Dan tidak layak sekali saya memberikan saran karena tentu banyak ahli di sana. Tentu saya selaku biasa pengelola bimbingan, ya, baik umroh ataupun haji, seperti halnya juga masyarakat umum, lebih persisnya mewakililah masyarakat pada umumnya, sangat berharap kepada pemerintah segera memberikan kepastian dan dipertimbangkan secara bijak kemaslahatannya. Saya paham betul pemerintah sekarang ini sangat begitu sulit pelik ya dengan urusan yang berbagai macam, termasuk di Kementerian Agama ini bukan sesuatu yang mudah untuk beraktivitas dalam kondisi seperti sekarang ini untuk melakukan langkah-langkah. Tapi sudah tentu dengan kapasitasnya masing-masing bahwa diharapkan andai pun resiko pertimbangan kita sangat besar berakibat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap jemaah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, bahwa kita pemerintah itu diamanati oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan ya, kepada jemaah, memberikan pelayanan dan bimbingan itu sudah tentu harus sudah diterapkan. Jadi tanpa memperhitungkan apapun. Saya paham bahwa pemerintah sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Andai pun tidak jadi, umpamanya ini akan rugi luar biasa. Tapi tolong dipikirkan bahwa jemaah pun jangan dipakai tumbal hanya untuk alasan menyelamatkan ekonomi. Karena jemaah itu buta, sama sekali tidak tahu. Kalau jemaah yang sudah melaksanakan tentu mereka punya pengalaman. Melihat kondisi ini pasti kalau yang sudah berpengalaman mereka takut gitu ya. Tapi bagi yang belum punya pengalaman, terasumsi dalam benak hatinya itu, wah mau segera berangkat gitu, dan ingin merasakan apa yang diceritakan oleh para pendahulunya gitu. Walaupun mungkin akan berbeda ceritanya. Jadi Mas Julfas, itu harapan saya kepada pemerintah, selain memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa pada pemerintah dalam konteks ini, para pegawai di Kementerian Agama yang diberi amanah dan tanggung jawab. Ini sangat berat memang, namun tetap kita harapkan bahwa pemerintah, Kementerian Agama, Pak Menteri Agama terutama ya, Pak Dirjen yang di bawahnya mengurusi Dirjen Haji dan Umroh, lebih jauhnya mungkin Bapak Presiden gitu, dan para pembantu ya di sekelilingnya, para penasihatnya memberikan pertimbangan yang arif, yang dari permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh kita sekarang ini, diambillah langkah yang terbijak ya, yang terarif demi keselamatan seluruh jemaah. Itu saja harapannya Mas Julfas. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Kiai, apa himbauan Pak Kiai terhadap jemaah calon haji jika berangkat? Himbauannya apa untuk para calon jemaah haji? Ya, terima kasih Mas Julfas. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Harapan saya terhadap jemaah calon haji tahun ini terutama, langkah sekarang ini tetap kita mengingatkan dan tetap kita mempersiapkan, itu satu. Kemudian yang kedua, bersabarlah untuk menanti kepastian, karena tentu pemerintah seperti yang diharapkan oleh saya tadi tidak akan sembrono untuk mengambil sebuah tindakan dan langkah demi kemaslahatan para jemaah Indonesia terutama. Kemudian yang ketiga, andai pun
andai pun skenarionya tidak jadi umpamanya pahitnya, sudah tidak usah dikeluhkan, sudah tidak usah dikeluhkan, dan jangan dinilai itu rugi. Aduh rugi saya man, ditangguhkan enggak? Malah bersabarlah, jangan dinilai kerugiannya, karena tentu yang ditangguhkan berangkatnya itu saya kira memiliki dua pahala. Pahala yang pertama, pahala bersabarnya itu Allah akan menyertai orang-orang yang bersabar. Yang pahala keduanya pahala hajinya. Coba ada orang yang gerasa gerusu bagian berangkat gitu ya, dia tidak memiliki pahala kesabaran menanti. Tapi bagi para jemaah kan sabar. Jadi tidak usah menggerutu, tidak usah berasumsi yang lain-lain. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik, langkah-langkah yang terbaik demi kemaslahatan manusia secara umum, jemaah haji pada khususnya, akan dilakukan langkah yang paling tepat gitu. Hanya kitanya, para jemaahnya yang bersabar. Andai kata berangkat ya, kita ikuti prosesnya. Tentu harus disiapkan mental dari sejak dini. Karena kalau kemarin saja jemaah yang umum, reguler, persiapan mentalnya umpamanya kalau saya presentasikan cukup 50%. Nah untuk jemaah yang sekarang persiapan mentalnya harus 100%. Kejadian apapun yang akan dialami melalui proses sejak mulai proses persiapan perjalanan sampai pelaksanaan haji, ya kita terima dengan penuh keikhlasan kepada Sang Maha Kuasa bahwa harus seperti itulah gitu. Jadi tidak usah malah persiapan mentalnya harus lebih kokoh, dan itu nilai ta'abbudiyah kepada Allahnya lebih tinggi. Jadi nilai pahalanya juga lebih tinggi. Selain dari sejak sekarang, jangan terlalu banyak aktivitas yang akan merepotkan fisik kita. Jadi yang biasa ke ladang, ke sawah, ya, sudahlah berhenti dulu. Yang biasa ke pasar atau apa, coba dikurangi sedikit-sedikit, lebih konsentrasi. Malah jeda waktu sekarang ini bisa dipergunakan diamnya di rumah itu untuk menghafal doa-doa, sehingga di sana itu tidak lagi mengpulang, merenung apa doanya lupa lagi. Sekarang ini apalagi kalau sudah tua-tua kan barho katanya, istilah orang Sunda itu babari poho gitu. Gampang lupa. Ya, gampang lupa tentu. Jadi dari sekarang lah sedikit-sedikit mulai dihafal. Apalagi kalau nanti physical distancing dilakukan ketika tawaf, mau mengandalkan siapa? Kalau jaraknya dijauhkan dan sebagainya, mau mengandalkan siapa kalau kita tidak hafal doa dari sekarang. Jadi kemudian tentu jika pun pemerintah melakukan langkah-langkah, kita ikuti dengan baik tanpa ada asumsi yang negatif ya. Karena haji tidak dihalangi. Haji tentu lagi diurus dan itu sudah terundang-undangkan. Jadi bukan urusan yang sepele gitu. Ini urusan yang besar, menyangkut amanat undang-undang. Dan tentu yang terakhir, karena sekarang sudah Syawal, sudah masuk musim haji ini, sesuai dengan konsideran ayat Al-Quran, bahwa kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas seperti orang yang melaksanakan haji. Jadi jangan marah-marah lagi lah gitu ya. Sekarang itu sudah mulai kontemplasi yang baik. Jangan sehari-hari marah-marah aja terus umpamanya ya. Atau sehari-hari banyak menyakiti orang lain. Malah kontemplasi sekarang itu sudah ditarik ke ranah yang lebih ikhlas, lebih sabar, lebih bijak gitu. Walaupun saya yakin godaannya ya, termasuk ke jemaah haji ya, pasti banyak gitu. Ya tidak datang dari tetangga, mungkin
dari partner hidup, suami atau istri, mungkin dari keluarga, dari anak, mungkin dari tetangga, mungkin dari orang lain yang tidak dikehendaki, akan datang silih berganti mengganggu. Dan sadarlah, kemudian tekan dada kita, istighfar, astagfirullah, ini gangguan setan terhadap saya, supaya saya gagal. Karena yakin setan itu tidak senang calon-calon jemaah ini menjadi ahli surga kelak hari. Maka berbagai upaya sekeras mungkin mereka akan menghadang itu dari berbagai arah supaya kita gagal. Maka ayo mentalnya dipersiapkan baik-baik, mental berta'abudiyah kepada Allah gitu, mental menghamba kepada Sang Maha Kuasa. Toh karena kita bukan ingin mencari gelarnya, tapi ini puncak kegiatan menyempurnakan rukun dari keislaman kita yang berpahala surga, harus dilakukan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin yang terakhir Pak Kiai, minta pesan yang harus disampaikan untuk jemaah calon haji 2020 ini Pak Kiai. Apakah pesannya apa sih yang akan bisa meredam amarahnya apabila tidak jadi atau apapun itu Pak? Ya, oke. Secara keseluruhan saja dari yang tadi ya, bahwa yang pertama memang kecil kemungkinannya haji diberangkatkan tahun ini, walaupun persentase keberangkatan masih ada. Kemudian yang kedua, bahwa insya Allah pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang arif ya, demi pelayanan jemaah, karena itu sudah diamanatkan oleh undang-undang, dan seluruh pengelola lembaga bimbingan pun mereka responsibility terhadap ini. Mereka sudah melakukan persiapan-persiapan jika tindakannya A, B, C, D gitu. Mereka akan mengabdi terhadap jemaah ya, untuk bisa mendampingi dan melayani. Kemudian kepada para jemaah tentu diharapkan jangan sedikit-sedikit sabarnya ya. Sabar yang full gitu ya, untuk urusan haji ini. Kalau kita terima beritanya A, kita terima dengan suka hati. Kalau kita terimanya B yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap terima. Itulah ciri mukmin yang baik. Ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Ditimpa kemadaratan, dia bersabar. Dan itulah yang membuat indahnya pilihan hidup seorang mukmin. Apalagi jemaah calon haji yang mengharapkan pelaksanaan haji ini mendapat nilai-nilai kemakburan. Dan tentu yang terakhir, saya sampaikan bahwa haji bukanlah sebuah gelar, tetapi haji itu adalah perubahan orientasi hidup, lebih tinggi, lebih jernih, dan lebih suci. Yang mabrur ialah yang mampu membedakan setelah haji itu dan bisa menentukan sikap ketika dihadapkan antara nilai-nilai yang bersifat instrumental dan nilai-nilai yang bersifat fundamental, ketika dihadapkan antara yang palsu dan yang sejati, ketika dihadapkan antara kesadaran sesaat dan kebahagiaan abadi, ketika dihadapkan antara halal dan haram. Itulah nilai-nilai yang sesungguhnya dari kemakburan. Demikian Mas Julfas. Kenyataan yang kita hadapi sekarang ini bukanlah kehendak kita, melainkan sudah menjadi ketetapan Allah. Maka dari itu, marilah kita bertawakal kepadanya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.